Osman pertama, juga dikenal sebagai Osman Ghazi atau Utsman, adalah pendiri Kekaisaran Utsmaniyah dan Sultan pertamanya. Masa kecil Osman pertama, Osman Ghazi, tidak terlalu banyak terdokumentasi dalam catatan sejarah, terutama karena sebagian besar informasi tentang dirinya didasarkan pada tradisi lisan dan sumber-sumber yang ditulis beberapa abad setelah kematiannya. Namun, berikut adalah beberapa informasi yang dikenal atau diceritakan tentang masa kecilnya. Osman pertama lahir pada tahun 1258 di Söğüt, sebuah daerah kecil di Anatolia Barat Laut. Wilayah ini berada di bawah kendali Kesultanan Seljuk Rum yang saat itu mulai melemah karena tekanan dari Mongol dan faksi internal. Ia adalah putra Ertugrul Ghazi, pemimpin suku Kayi dari bangsa Oghuz, dan Haime Hatun, ibunya yang dianggap sebagai wanita bijaksana dan dihormati dalam komunitasnya. Sebagai anak seorang kepala suku, Osman dididik dalam tradisi Islam dan budaya Turki. Ia belajar tentang ajaran Islam, nilai-nilai kepemimpinan, strategi militer, dan hubungan antar suku. Ayahnya, Ertugrul Ghazi, sering disebut sebagai panutan yang menanamkan semangat keberanian, keadilan, dan dedikasi untuk membela agama Islam dalam dirinya. Osman tumbuh di lingkungan yang penuh konflik, terutama di perbatasan antara wilayah Muslim, Seljuk dan Turki, dan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Daerah ini sering menjadi arena pertempuran. Kondisi geografis dan politik ini membentuk karakter Osmani sebagai pemimpin yang tangguh dan ahli strategi. Sebagai bagian dari suku Kayi, masa kecil Osman dipenuhi dengan kehidupan nomaden, berburu, menggembala, dan bertahan di lingkungan yang keras. Kehidupan ini mengajarkan keterampilan bertahan hidup, seni berperang, dan pentingnya solidaritas dalam komunitas. Osman dikenal memiliki keyakinan agama yang kuat sejak kecil. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia terinspirasi oleh ulama dan dervis yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti Sheikh Edebali, seorang ulama yang kemudian menjadi mentor spiritualnya. Hubungan Osman dengan Edebali menjadi penting dalam pembentukan karakternya sebagai pemimpin Muslim. Setelah kematian Ertugrul sekitar tahun 2280-an, Osman yang masih muda dipercaya oleh sukunya untuk mengambil alih kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah menunjukkan potensi besar sejak usia muda. Awal kepemimpinan Osman pertama, Osman Ghazi, ditandai dengan perjuangan membangun dan memperluas kekuasaan suku Kayi, yang akhirnya menjadi cikal bakal Kekaisaran Utsmaniyah. Berikut adalah gambaran awal kepemimpinannya. Setelah kematian ayahnya, Ertugrul Ghazi, sekitar tahun 2281, Osman diangkat sebagai pemimpin suku Kayi. Kepemimpinannya diterima oleh sukunya karena ia dikenal berani, cerdas, dan religius. Osman juga memiliki visi untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah perbatasan frontier Anatolia. Pada saat itu, wilayah suku Kayi berada di bawah naungan Kesultanan Seljuk Rum yang melemah akibat tekanan dari Mongol dan konflik internal. Osman tetap mengakui otoritas Seljuk, tetapi secara de facto ia mulai bertindak mandiri, terutama ketika Seljuk kehilangan kendali di banyak wilayah Anatolia. Osman mendapat dukungan dari ulama dan tokoh agama seperti Sheikh Edebali yang menjadi mentor spiritualnya. Salah satu legenda terkenal adalah mimpi Osman, di mana ia bermimpi tentang sebuah pohon besar yang tumbuh dari tubuhnya, melambangkan berdirinya sebuah kekaisaran besar. Mimpi ini sering dianggap sebagai legitimasi spiritual bagi kepemimpinannya. Osman membangun hubungan diplomatik dengan suku-suku Turki lainnya dan memperkuat kesatuan internal suku Kayi.
Ia dikenal menggunakan taktik militer yang cerdas, seperti perang gerilya dan pengepungan, untuk merebut wilayah musuh secara perlahan tetapi efektif. Pada tahun 1299, Osman secara resmi memproklamirkan kemerdekaan dari Kesultanan Seljuk dan mendirikan negara mandiri. Proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1299 dari Kesultanan Seljuk Rum adalah langkah pertama yang mengarah pada pembentukan negara merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Utsmaniyah. Tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya Kekaisaran Utsmaniyah. Ini menandai awal dari kebangkitan negara Turki yang terlepas dari pengaruh Seljuk yang pada gilirannya membuka jalan bagi lahirnya Kekaisaran Utsmaniyah sebagai entitas yang lebih kuat dan mandiri. Meskipun awalnya kecil, wilayahnya terus berkembang melalui serangan terhadap Bizantium dan aliansi dengan suku-suku Turki lainnya. Osman menjadikan Sogut sebagai pusat pemerintahan dan basis kekuasaan awalnya. Kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan militer bagi kekuasaan Osmaniyah. Osman pertama dikenal sebagai seorang pemimpin yang religius dan berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadikannya simbol perjuangan agama di wilayah Anatolia yang didominasi oleh Bizantium dan pengaruh Kristen. Dukungan dari ulama dan mentornya seperti Syekh Edebali memberi dasar spiritual yang kuat bagi kepemimpinannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi politiknya, tetapi juga memperkokoh posisi sosial dan agama sukunya. Osman tidak hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang pemimpin yang membangun struktur sosial yang solid dalam masyarakat sukunya. Pusat pemerintahan di Sogut yang dikenal sebagai daerah yang makmur dan strategis menjadi fondasi awal bagi pengembangan kekaisaran yang lebih besar. Pembentukan struktur kerajaan dan kekuatan militer pada masa Osman pertama, pendiri kerajaan Ottoman, sangat penting dalam membangun fondasi yang memungkinkan kerajaan Ottoman berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di dunia selama lebih dari 600 tahun. Meskipun masa pemerintahan Osman pertama relatif singkat, pencapaiannya dalam merancang struktur pemerintahan dan kekuatan militer sangat menentukan arah kemajuan kerajaan ini. Pada masa pemerintahan Osman pertama, struktur kerajaan Ottoman mulai terbentuk secara perlahan, meskipun sistem yang lebih kompleks dan terorganisir baru terbentuk pada masa pemerintahan penerusnya, seperti Orhan Bey dan seterusnya. Namun, beberapa elemen kunci dari struktur kerajaan Ottoman pertama kali muncul pada masa Osman pertama. Osman pertama mulai memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah di Anatolia yang sebelumnya dikuasai oleh berbagai kerajaan kecil dan Bizantium. Setelah penaklukan, wilayah yang dikuasai oleh pasukan Ottoman dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh bey atau panglima perang. Bey biasanya adalah anggota keluarga kerajaan atau pejabat kepercayaan yang diberikan tugas untuk mengelola wilayah tertentu. Sistem feodal. Pada awalnya, Osman pertama menerapkan sistem feodal di mana tanah yang dikuasai diberikan kepada para pengikut setia atau prajurit sebagai imbalan atas layanan mereka. Mereka diberi hak untuk mengelola dan memungut pajak dari penduduk lokal, sementara penguasa, sultan, tetap memegang kendali atas kekuasaan tertinggi. Osman pertama membangun sebuah pemerintahan yang awalnya sederhana, namun mulai memiliki lembaga-lembaga untuk mengatur administrasi kerajaan. Para bey dan pejabat setia Osman pertama memainkan peran penting dalam administrasi wilayah, sementara birokrasi kerajaan mulai dibentuk untuk mengelola urusan keuangan, peradilan, dan pajak. Kekuatan militer
adalah salah satu aspek yang paling penting dalam keberhasilan Osman pertama. Sebagai pendiri kerajaan yang sedang berkembang, Osman pertama menggunakan pasukan yang terlatih dan terorganisir untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas, baik yang dikuasai oleh kerajaan kecil Turki di Anatolia maupun Kekaisaran Bizantium. Ada beberapa elemen kunci dalam pembentukan kekuatan militer yang sukses pada masa pemerintahan Osman I. Meskipun pasukan Janissary secara resmi baru dibentuk pada masa penerus Osman pertama seperti Murad pertama, dasar dari pasukan elit ini mulai terbentuk pada masa pemerintahan Osman pertama. Pasukan Janissary adalah pasukan elit yang terdiri dari anak-anak muda yang direkrut dari kalangan non-muslim melalui sistem devshirme, pengambilan anak sebagai tentara dan dilatih secara intensif. Mereka menjadi pasukan yang sangat terlatih dan setia kepada sultan. Namun, pada masa Osman pertama, pasukan elit ini masih dalam tahap awal pembentukannya. Salah satu ciri khas dari kekuatan militer Osman pertama adalah sipahi, pasukan kavaleri yang digunakan dalam pertempuran. Pasukan sipahi terdiri dari prajurit-prajurit yang diberikan timar, tanah, sebagai imbalan atas layanan militer mereka. Mereka memiliki peran penting dalam pertempuran sebagai pasukan yang gesit dan mampu melakukan serangan kilat. Pada masa Osman pertama, pasukan sipahi menjadi kekuatan utama dalam pertempuran melawan Bizantium dan kerajaan-kerajaan kecil di Anatolia. Osman pertama dikenal menggunakan taktik gerilya dan serangan mendadak yang sangat efektif dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Misalnya, pada pertempuran Bapheus 3302, pasukan Osman berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang lebih besar dengan memanfaatkan kelemahan pertahanan mereka. Pasukan Osman menggunakan kavaleri ringan yang cepat dan mampu menyerang secara tiba-tiba, memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran terbuka. Meskipun tidak sekuat pasukan daratnya, pasukan laut Ottoman juga mulai berkembang di bawah Osman pertama. Penguasaan terhadap Laut Marmara dan jalur perdagangan laut menjadi sangat penting bagi perluasan kekuasaan dan kontrol atas wilayah yang dikuasai. Pada masa Osman pertama, pasukan Ottoman tidak hanya berfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga pada pendidikan militer dan pelatihan yang sistematis. Tentara dilatih untuk memiliki disiplin tinggi, keterampilan tempur, dan kesetiaan yang besar kepada sultan dan kerajaan. Sebagai pendiri kerajaan Ottoman, Osman pertama sangat berperan dalam membangun fondasi yang akan digunakan oleh penerusnya. Dengan pemilihan anak cucunya dan penasihat yang cakap untuk meneruskan kepemimpinan, Osman pertama memastikan bahwa kerajaan yang dibangunnya tetap kuat setelah kematiannya. Orhan Bey, putra Osman pertama, melanjutkan pembangunan struktur administrasi dan militer yang telah diletakkan oleh ayahnya, termasuk pembentukan Janissary secara resmi. Osman pertama juga terkenal dengan kebijakan toleransi agama yang diterapkannya. Meskipun kerajaan Ottoman menganut Islam sebagai agama negara, masyarakat yang ditaklukkan, termasuk Kristen dan Yahudi, diberi kebebasan beragama dan diperlakukan dengan adil. Hal ini membantu memperkuat stabilitas dalam kerajaan dan memungkinkan kerjasama antara berbagai kelompok etnis dan agama. Ekspansi wilayah selama kepemimpinan Osman pertama menandai awal dari pembentukan Kekaisaran Utsmaniyah. Sebagai pemimpin visioner, Osman fokus pada penguasaan wilayah-wilayah strategis di perbatasan Anatolia Barat Laut, terutama melawan Kekaisaran Bizantium yang melemah saat itu. Berikut adalah detail ekspansi wilayah selama masa Osman I. Wilayah awal suku Kayi yang dipimpin Osman terletak di sekitar Söğüt dan Domaniç
di perbatasan antara Kesultanan Seljuk Rum dan Kekaisaran Bizantium. Wilayah ini menjadi basis kekuatan Osman karena letaknya strategis sebagai pintu gerbang menuju tanah Bizantium. Osman memanfaatkan melemahnya pertahanan Bizantium akibat konflik internal dan invasi dari bangsa lain seperti Mongol dan Turki Seljuk. Ekspansi ini dilakukan melalui serangkaian serangan terhadap kota-kota dan benteng kecil. Penaklukan benteng Kulacha Hisar mengacu pada peristiwa militer yang terjadi di wilayah Anatolia, sekarang Turki, selama periode Kekaisaran Ottoman. Benteng Kulacha Hisar terletak di daerah yang memiliki posisi strategis dan sering menjadi titik pertempuran antara pasukan Ottoman dan musuh-musuh mereka, terutama selama periode perluasan Kekaisaran Ottoman di Asia Minor. Namun, catatan sejarah tentang penaklukan benteng Kulacha Hisar mungkin agak terbatas karena fokus utama sejarah Ottoman sering terpusat pada peristiwa-peristiwa besar seperti penaklukan Konstantinopel 353 atau pertempuran besar lainnya. Jika Anda merujuk pada peristiwa tertentu terkait dengan benteng ini atau ingin mengetahui lebih banyak, bisa jadi Anda merujuk pada suatu periode atau kejadian spesifik yang kurang terdokumentasi secara luas pertempuran. Bapheus terjadi pada tanggal 27 Juli 1302 antara pasukan Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Andronikos kedua Palaiologos dan pasukan Turki Seljuk dari Kerajaan Osman yang dipimpin oleh Osman pertama. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran penting dalam proses awal pendirian Kerajaan Ottoman. Pertempuran Bapheus berlangsung di dekat kota Bapheus yang terletak di Anatolia, dekat dengan Sungai Bapheus, sungai kecil di daerah Bursa, Turki. Meskipun pasukan Bizantium pada awalnya lebih besar dan lebih terlatih, pasukan Osman berhasil meraih kemenangan yang sangat signifikan. Kemenangan ini memberikan pengaruh besar dalam ekspansi wilayah Kerajaan Ottoman yang semakin memperkuat posisi Osman pertama dan kerajaannya. Kekuatan pasukan Bizantium dipimpin oleh Kaisar Andronikos II, sementara pasukan Osman terdiri dari pejuang-pejuang Turki yang bersemangat dan dipimpin oleh Osman pertama. Pasukan Bizantium memiliki jumlah yang lebih besar, tetapi pasukan Osman lebih gesit dan lebih terlatih dalam taktik gerilya dan peperangan medan terbuka. Strategi dan taktik. Pasukan Osman meskipun lebih kecil, menggunakan taktik yang lebih cerdik, seperti serangan mendadak dan mengeksploitasi kelemahan pertahanan Bizantium. Sebaliknya, pasukan Bizantium terkesan tidak siap dan kurang efisien dalam bertempur. Dampak kemenangan. Kemenangan ini menandai awal dari kebangkitan Kerajaan Ottoman sebagai kekuatan besar yang akan menguasai Anatolia dan kemudian menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Pertempuran Bapheus menjadi simbol kemenangan pertama bagi pasukan Osman dalam perjuangan mereka untuk menguasai wilayah Timur Tengah. Signifikansi politik. Kemenangan di Bapheus membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Anatolia dan mengonfirmasi kepemimpinan Osman pertama. Peristiwa ini menandakan pergeseran kekuasaan di wilayah Anatolia dengan tumbuhnya Kerajaan Ottoman sebagai kekuatan utama di daerah tersebut. Pertempuran Bapheus adalah salah satu tonggak awal dalam sejarah panjang Kerajaan Ottoman dan memberikan dampak besar terhadap pergeseran politik di Anatolia pada abad ke-14. Pengepungan dan penaklukan Bursa adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Ottoman yang terjadi pada tahun 1326. Bursa yang terletak di Anatolia Barat adalah sebuah kota strategis yang menjadi ibu kota pertama Kerajaan Ottoman
setelah penaklukannya. Keberhasilan penaklukan Bursa oleh pasukan Ottoman menjadi simbol kekuatan mereka dan membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut ke wilayah Anatolia. Bursa pada awalnya adalah bagian dari kerajaan Seljuk dan kemudian jatuh ke tangan Bizantium sebelum akhirnya dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Pada awal abad ke-14, kota ini masih merupakan bagian dari wilayah Bizantium yang dikuasai oleh penguasa Bizantium yang berusaha bertahan dari ancaman kerajaan Ottoman yang sedang berkembang. Osman pertama, pendiri kerajaan Ottoman, sebelumnya telah memenangkan sejumlah pertempuran penting dan menaklukkan beberapa kota penting di wilayah Anatolia. Namun, Bursa tetap menjadi kota yang sangat penting dan kaya, dengan posisi strategis yang membuatnya menjadi target utama dalam ekspansi Ottoman. Penaklukan Bursa dimulai dengan pengepungan panjang yang dipimpin oleh Orhan Bey, putra Osman pertama yang mengambil alih kepemimpinan setelah ayahnya meninggal. Pada saat itu, Orhan Bey telah memimpin pasukan Ottoman untuk menaklukkan banyak wilayah di Anatolia. Pengepungan Bursa dimulai pada tahun 1326 dan berlangsung cukup lama. Pasukan Ottoman mengepung kota dengan taktik yang sangat terorganisir, sementara pasukan Bizantium di dalam kota berusaha bertahan meskipun kekurangan pasokan dan mengalami tekanan yang sangat besar. Salah satu aspek penting dari pengepungan ini adalah penggunaan teknik pengepungan yang semakin maju oleh pasukan Ottoman, seperti penggunaan meriam dan pengepungan dengan kekuatan besar. Setelah beberapa bulan pengepungan, Bursa akhirnya jatuh ke tangan pasukan Ottoman pada tahun 1326. Pengepungan ini berakhir dengan pengunduran diri penguasa Bizantium yang mempertahankan kota dan pasukan Ottoman berhasil masuk ke kota tersebut. Penaklukan Bursa memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan kerajaan Ottoman. Ibu kota pertama, Ottoman. Setelah penaklukan Bursa, Orhan Bey menjadikannya ibu kota pertama kerajaan Ottoman. Bursa kemudian menjadi pusat administratif dan ekonomi penting bagi kerajaan yang baru berkembang. Penetapan Bursa sebagai ibu kota meningkatkan stabilitas internal dan memberikan landasan yang kuat bagi ekspansi lebih lanjut. Kekuatan militer dan politik. Penaklukan Bursa menunjukkan kekuatan militer dan kemampuan strategi pasukan Ottoman di bawah kepemimpinan Orhan Bey. Ini memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan utama di Anatolia yang nantinya akan berlanjut ke penaklukan wilayah-wilayah lain, termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai Bizantium dan Seljuk. Ekspansi kerajaan Ottoman. Bursa memberikan keuntungan strategis dalam ekspansi kerajaan Ottoman karena kota ini dekat dengan Laut Marmara dan menjadi pintu gerbang menuju wilayah lebih jauh di Anatolia dan ke wilayah Eropa. Pengaruh ekonomi dan budaya. Setelah penaklukan Bursa, kota ini menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat dan banyak pedagang serta pengrajin dari berbagai wilayah datang ke sini. Bursa juga dikenal dengan produksi sutra, tekstil, dan kerajinan tangan lainnya yang memperkuat posisi ekonomi kerajaan. Toleransi agama. Penaklukan Bursa juga menunjukkan sikap toleransi agama yang diterapkan oleh penguasa Ottoman. Meskipun kota ini mayoritas penduduknya beragama Kristen, Orhan Bey memberi kebebasan beragama kepada penduduk yang ada dan memperbolehkan gereja-gereja Bizantium tetap berdiri. Penaklukan Bursa merupakan salah satu langkah penting dalam perjalanan sejarah kerajaan Ottoman yang terus berkembang dan menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah dan Eropa selama berabad-abad. Pada masa Osman pertama, pembangunan kota-kota
dan pemukiman menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan Kerajaan Ottoman. Meskipun Osman pertama sendiri tidak terlibat langsung dalam pembangunan kota-kota besar yang dikenal di era Ottoman, ia meletakkan dasar yang kokoh untuk ekspansi kerajaan yang melibatkan pendirian kota-kota baru, memperkuat kota-kota yang sudah ada, dan menciptakan infrastruktur yang mendukung pemerintahan serta ekonomi kerajaan. Beberapa kota yang didirikan, dibangun, atau diperkuat pada masa Osman pertama dan penerusnya melibatkan berbagai elemen seperti pusat pemerintahan, perdagangan, serta pertahanan. Berikut adalah beberapa hal penting terkait pembangunan kota pada masa Osman pertama. Bursa menjadi ibu kota pertama Kerajaan Ottoman setelah penaklukan pada tahun 2326 oleh Orhan Bey, putra Osman pertama. Meskipun penaklukan Bursa terjadi setelah kematian Osman pertama, kota ini memainkan peran penting dalam memperkuat status kerajaan yang dibangun oleh Osman pertama. Peran Bursa. Bursa yang sebelumnya adalah kota Bizantium yang dikenal sebagai Prusa, menjadi pusat ekonomi, administratif, dan budaya penting bagi Kerajaan Ottoman. Kota ini juga menjadi tempat bagi banyak bangunan penting seperti masjid, pasar, dan madrasah. Pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Orhan Bey, Bursa mulai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan yang sangat penting karena letaknya yang strategis dekat dengan jalan perdagangan utama. Infrastruktur kota juga mulai berkembang dengan dibangunnya infrastruktur air, masjid, pasar, dan madrasah. Bursa juga dikenal sebagai tempat pertama yang memproduksi kain sutra dan kain perca, serta produk tekstil lainnya yang menjadi komoditas perdagangan utama. Meskipun Osman pertama tidak terlibat langsung dalam mendirikan banyak kota besar, ia memainkan peran penting dalam membangun fondasi yang memungkinkan penerusnya mengembangkan kota-kota tersebut. Beberapa pendekatan yang dilakukan pada masa Osman pertama dalam pengembangan kota dan pemukiman meliputi pendekatan militer dan ekonomi. Pada masa Osman pertama, perluasan wilayah seringkali disertai dengan pembangunan kota-kota yang juga berfungsi sebagai pusat militer dan perdagangan. Misalnya, kota-kota yang ditaklukkan oleh pasukan Ottoman seperti Nikea, Iznik, dan Nikomedia, Izmit diperkuat dan dibangun kembali untuk memastikan kontrol atas wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur pertahanan. Selain infrastruktur sosial dan ekonomi, pembangunan kota-kota juga berfokus pada pertahanan. Sistem tembok pertahanan yang kuat dibangun untuk melindungi kota-kota yang baru ditaklukkan dari serangan musuh. Benteng-benteng dan menara pengawas mulai dibangun untuk melindungi wilayah yang dikuasai oleh pasukan Ottoman. Pembangunan masjid dan institusi keagamaan. Sebagai bagian dari penyebaran Islam, banyak masjid dan institusi keagamaan dibangun. Meskipun sebagian besar proyek besar dilakukan oleh penerusnya seperti Orhan Bey dan Murad pertama, pembangunan masjid pertama, dan berbagai fasilitas keagamaan di kota-kota yang dikuasai adalah bagian penting dari penguatan kekuasaan dan pengaruh kerajaan. Osman pertama dan penerusnya memperhatikan pembangunan kota-kota yang terletak di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Beberapa kota yang diperkuat dan dibangun kembali di wilayah Anatolia pada masa Osman pertama antara lain penaklukan dan pembangunan. Nikea adalah kota yang memiliki sejarah penting bagi Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukannya oleh Orhan Bey pada tahun 3331, kota ini dibangun kembali dan diperkaya dengan berbagai fasilitas. Meskipun sebagian besar pembangunan besar terjadi setelah masa pemerintahan Osman pertama, pemukiman di sekitar kota ini berkembang pesat pada masa pemerintahan keturunannya.
kota pelabuhan. Nikomedia adalah kota penting yang juga ditaklukkan oleh pasukan Ottoman di bawah Orhan Bey pada tahun 3337. Kota ini berfungsi sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan yang vital, terutama karena lokasinya yang menghubungkan Anatolia dengan Laut Marmara. Kota asal kerajaan Ottoman, Söğüt, tempat Osman pertama kali mendirikan kerajaan kecilnya, tetap menjadi kota penting, meskipun tidak sebesar kota-kota yang baru ditaklukkan seperti Bursa. Söğüt adalah pusat politik yang awalnya berfungsi sebagai markas untuk Osman Bey dan pasukannya. Pada masa Osman pertama, banyak kota yang didirikan dan diperkuat sebagai pusat perdagangan. Bursa menjadi contoh penting karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Kota-kota yang dilalui oleh jalur sutra dan jalur perdagangan laut menjadi pusat ekonomi yang memperkaya kerajaan. Pasar dan bazar. Pembangunan pasar dan bazar menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ekonomi kota-kota tersebut. Pasar ini menjadi pusat pertemuan bagi pedagang dari berbagai wilayah yang mendatangkan barang-barang seperti tekstil, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya. Selain pembangunan ekonomi dan pertahanan, Osman pertama dan penerusnya juga memperhatikan pembangunan infrastruktur sosial untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berkembang di kota-kota tersebut. Beberapa fasilitas yang dibangun antara lain madrasah, sekolah Islam. Madrasah mulai dibangun untuk pendidikan agama dan umum yang kemudian menjadi pusat kebudayaan Islam di kerajaan. Mushola dan masjid. Masjid-masjid yang besar dibangun untuk kebutuhan ibadah umat Islam dan menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya di kota-kota tersebut. Fasilitas publik. Beberapa fasilitas publik lainnya seperti hammam, pemandian umum, kuil, dan jembatan dibangun untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk kota dan mendukung perdagangan serta mobilitas. Pada masa Osman pertama, meskipun pembangunan kota-kota besar dan infrastruktur besar lebih banyak dilanjutkan oleh penerusnya seperti Orhan Bey dan Murad pertama, fondasi yang kuat untuk pengembangan ini telah dimulai. Pemukiman yang dikuasai oleh pasukan Ottoman diperkuat dengan pembangunan infrastruktur pertahanan, pusat ekonomi, dan institusi keagamaan. Selain itu, pengembangan kota-kota ini juga terkait dengan strategi untuk mendukung stabilitas kerajaan dan memperluas pengaruh Ottoman di wilayah Anatolia. Pembangunan kota-kota ini memainkan peran penting dalam kelanjutan kejayaan kerajaan Ottoman. Kematian Osman pertama terjadi sekitar tahun 1326, meskipun tanggal pastinya tidak diketahui secara pasti karena kurangnya catatan sejarah yang mendetail dari masa tersebut. Osman pertama adalah pendiri kerajaan Ottoman dan kepemimpinannya menandai awal dari sebuah kerajaan yang akan berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kematian Osman pertama membawa perubahan signifikan bagi kerajaan, tetapi juga memastikan kesinambungan kepemimpinan di tangan putranya, Orhan Bey, yang melanjutkan ekspansi dan pembangunan kerajaan. Sumber-sumber sejarah tidak memberikan rincian jelas mengenai penyebab kematian Osman pertama. Beberapa teori mencakup usia tua. Osman pertama meninggal pada usia yang diperkirakan sudah cukup tua, sekitar 60 tahun, meskipun tidak ada catatan pasti mengenai tanggal kelahirannya. Sebagian besar sejarawan menganggap bahwa kematiannya adalah akibat dari proses penuaan yang alami. Kondisi kesehatan. Beberapa sumber mencatat bahwa Osman pertama sakit menjelang akhir hidupnya, meskipun rincian penyakit yang menyebabkan kematiannya tidak jelas. Pada saat kematiannya,
kerajaan Ottoman masih dalam tahap awal pembentukan dan ekspansi. Beberapa wilayah di Anatolia telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Osman dan Bursa yang kemudian menjadi ibu kota pertama kerajaan berada di bawah kekuasaan Ottoman. Meskipun kerajaan ini sudah cukup kuat di bawah kepemimpinan Osman pertama, banyak tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh penerusnya. Setelah kematian Osman pertama, Orhan Bey, putranya, menggantikan posisi sebagai pemimpin pertama kerajaan Ottoman. Orhan Bey melanjutkan ekspansi kerajaan dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa yang menjadi ibu kota pertama Ottoman, serta memperkuat struktur administrasi dan militer kerajaan. Di bawah kepemimpinan Orhan Bey, kerajaan Ottoman mulai berkembang lebih cepat dan mendirikan fondasi yang kokoh untuk ekspansi lebih lanjut ke Eropa dan wilayah Timur Tengah. Kematian Osman pertama menandai berakhirnya masa pemerintahan salah satu pendiri kerajaan terbesar dalam sejarah, namun warisan yang ditinggalkannya dalam bentuk struktur pemerintahan, kekuatan militer, dan wilayah yang telah dikuasai memberikan pijakan yang kuat bagi penerusnya. Kerajaan Ottoman yang ia dirikan berkembang pesat setelah masa pemerintahannya dan tetap menjadi kekuatan besar di dunia selama lebih dari 6 abad.